Kamu suka makan croffle, pizza, dessert box, martabak, mie, roti? Kamu perlu dengerin video ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai 3 makanan yang bikin kamu anxiety disorder. Oke, sudah mulai ada gambaran di sini bentuknya seperti apa makanannya? Karena banyak sekali sekarang lately banyak yang bahas mengenai yang namanya mental health atau kesehatan mental. Apakah Sobat Sehat salah satu yang peduli dengan mental health, kesehatan mental? Dan ini ada hubungannya dengan beberapa makanan. Tentunya kalau Sobat Sehat ingin berbebas dari masalah anxiety dan kawan-kawannya, perlu dengar ini. Oke, sebelumnya saya akan bahas dulu mengenai yang namanya mental health. Atau sekarang ada mental health disorder. Nah, bicara mengenai mental health disorder, ini kan banyak sekali jenisnya. Contohnya, mungkin yang paling sering kita dengar adalah yang pertama adalah anxiety. Anxiety, ADD, ADHD, dan lain-lain sebutannya. Yang kedua adalah depression. Ya, depresi. Depresi ini levelnya lebih tinggi daripada anxiety. Kemudian juga bipolar. Sering dengar? Ini adalah salah satu juga mental health disorder. Skizofrenia. Ya, sudah mengarah ke kegilaan. Kemudian eating disorder, itu juga salah satunya adalah karena mental health. So, if you think that eating is just about like eat, ya, nggak ada hubungannya dengan mental, justru eating disorder ini termasuk dari salah satu klasifikasi mental health disorder. Bulimia, anoreksia, dan lain-lain. Itu bukan masalah diet, itu masalah mental. Ya, dan lain-lain. etc. Ya. Kalau kita bicara mengenai kesehatan sendiri, sebetulnya kesehatan manusia itu asalnya dari mana aja sih? Ada 3 sumber dan kita mungkin sering dengar, yaitu yang pertama body, yang kedua adalah mind, yang ketiga adalah soul. So, body, mind, and soul itu salah satu tiga ini adalah suatu faktor, ketiga faktor yang tidak terpisahkan sebetulnya. Jadi kalau kalian pernah dengar atau kalian sering dengar istilah adalah you are what you eat, and it's true. Ya, nah jadi kali ini saya akan bahas mengenai apa yang kalian makan itu ada dampaknya pada kesehatan mental kalian. Oke, jadi saya akan sebutkan apa aja sih makanan yang perlu kalian hindari untuk terbebas dari masalah mental health disorder ini. Salah satunya adalah anxiety. Jadi anxiety itu gejala yang paling awal, gejala yang paling kalian bisa aware, notice di awal supaya tidak menuju ke masalah-masalah yang lain. Yang pertama, makanannya adalah apa? Karbohidrat olahan. Ya, jadi mungkin kalian dengar di awal, saya sebutkan beberapa jenis karbohidrat olahan atau yang biasanya kita sering dengar dengan istilah refined carbs. Ya, refined carbohydrates. Nggak semua karbohidrat jelek, tapi karbohidrat olahan ini yang perlu kalian hindari. Contohnya apa aja? Tiramisu, red velvet, croffle, pancake, martabak, mie, roti, ramen, udon, ya whatever you name it. Ya, jadi mie ini bukan cuma hanya satu macam, mie pun sekarang juga berbagai macam jenisnya. And by the way, menurut kalian apa sih yang membedakan antara roti zaman dulu dan roti zaman sekarang? Karena sekarang kan banyak orang berpikir, banyak sekarang roti-roti sehat. Apakah itu benar-benar sehat? Apakah lebih sehat roti-roti zaman dulu? Buat kalian yang tertarik, saya bahas mengenai perbedaan roti zaman dulu dan roti zaman sekarang, lebih sehat yang mana? Kalian bisa komen di bawah ini, nanti akan saya bahas di video yang lain.
Nah, kenapa? Masalahnya apa sih dok? Kok karbohidrat olahan ini perlu kita hindari? Well, mungkin kita sudah sering dengar kata-kata yang, oh kita perlu hindari gula. Ya, tapi kalau karbohidrat kayaknya nggak apa-apa deh. I don't think so. Ya, karena apa? Karena segala macam jenis karbohidrat, nah terutama karbohidrat olahan, ini akan sangat cepat meningkatkan gula darah kita. Lah terus kenapa dok? Kalau meningkatkan gula darah, kan tubuh kita juga penting. Gula kan juga sebagai sumber energi. Apalagi untuk mikir, perlu dong. Ya, kalau kita konsumsi gula, karbohidrat olahan. No, it's not as simple as that. That's the problem. Ya, gula dalam segala macam bentuk, sudah saya pernah bahas, ada berbagai macam jenis gula, itu akan meningkatkan insulin. Nah, mungkin kita sudah tahu konsepnya. Ya. Ketika insulin meningkat, gula darah kita akan turun. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah ketika gula darah kita drop, karena apa? Karena lonjakan insulin yang terlalu tinggi yang menekan gula darah. Kenapa insulin melonjak tinggi? Karena kalian makan karbohidrat olahan yang meningkatkan gula darah kalian secara drastis. Otomatis ini adalah fisiologis tubuh kita. Gula darah meningkat drastis, dia juga akan turun drastis. Itu adalah fisiologis yang sangat normal di dalam tubuh kita. Ketika insulin kita masih available. Ya, ketika insulin kita masih ada. Efeknya apa? Ketika gula darah kita turun drastis, kita akan mengalami efek seperti orang yang hipoglikemi. Nah, ya, hipoglikemi, gula darahnya turun drastis. Gejalanya apa? Orang-orang yang mengalami gula darah yang turun ini, brain fog. Ya, brain fog itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya adalah geliang atau kepalanya keliengan. Itu, ya, itu adalah brain fog. Kemudian apalagi irritating. Irritating itu lekas marah, sensi orangnya. Kemudian moody. Berapa banyak dari kalian yang merasa, aduh, kayaknya nggak tahu kenapa hari ini, tapi rasanya kayak moodnya kayak jelek banget. So, it's like one of the symptom, ya salah satu gejala dari gula darah yang turunnya drastis. Dan itu disebabkan karena kalian konsumsi karbohidrat olahan. Jadi jangan berpikir ketika kalian punya masalah mental, lalu kalian cari makanan-makanan ice cream dan lain yang manis-manis. Maybe it will work for 5 minutes. 10 minutes, ya, itu mungkin hanya akan bermanfaat selama 5-10 menit dan selanjutnya akan memberikan dampak yang lebih tidak baik ke kesehatan mental kalian. Oke, kita lanjutkan ke makanan yang kedua adalah kafein. Well, sebetulnya tidak, kafein ini bukan makanan ya, ini kandungan yang terdapat dalam makanan atau minuman. Itu lebih banyak minuman memang yang mengandung kafein. Contohnya apa aja? Mungkin kita sudah sering tahu yang mengandung kafein tinggi adalah kopi. Tapi bukan cuma kopi, teh, coklat, bahkan minuman-minuman kemasan seperti energy drink itu juga banyak kandungan kafeinnya. Tanpa kita mungkin sadari baca ingredients-nya. Terus efeknya apa? Kafein ini. Kafein itu meningkatkan kortisol. Ya, meningkatkan kortisol. Dan kortisol ini adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal kita. Di kelenjar adrenal kita ada beberapa hormon, salah satunya adalah kortisol. Nah, kortisol ini mungkin kalian juga sering dengar adalah ini adalah hormon stres. Ya, hormon stres atau sebutannya saya mungkin lebih senang menyebut dengan efek fight or flight. Nah, jadi sering dengar ya, fight or flight mechanism. Ya, mekanisme fight or flight. Tapi di mekanisme ini saya ingin kalian kali ini lebih fokus dengan konsep flight-nya. Nah, flight atau dalam arti kita menghindar. Kenapa banyak orang menghindari masalah? Kenapa banyak orang menghindari suatu event tertentu? Ya, karena mereka punya perasaan fear atau apa? Takut. Ya, fear atau takut ini yang akan menimbulkan efek flight. Kita menghindari sesuatu, kita menghindari orang tertentu, kita menghindari aktivitas tertentu. Karena apa? Karena kita takut. Nah, dan takut ini nanti juga arahnya ke anxiety juga, ke kecemasan juga. Sesuatu yang belum terjadi tapi kita cemas. Ya, nah ini adalah suatu efek yang terjadi ketika kalian konsumsi kafein yang berlebihan. Well, memang kafein punya manfaat-manfaat tertentu. Kopi juga punya manfaat. Saya pun juga suka minum kopi. Tapi sesuatu yang kalian konsumsi berlebihan. Berapa banyak orang-orang yang sekarang dalam arti kurang istirahat, kemudian mengkompensasi dengan minum kopi supaya bisa melek, supaya bisa aktivitas. Kemudian berapa banyak orang-orang yang mungkin sekarang tidak disadari konsumsi segala minum kekinian-kekinian, kopi kekinian juga secara berlebihan.
Nah, ini adalah efek yang ditimbulkan mungkin secara kalian nggak sengaja, kalian konsumsi kafein yang berlebihan, dan efeknya akan membuat hormon kortisol kalian bekerja secara masif. Dan ini efeknya juga akan menyebabkan banyak masalah-masalah kesehatan mental. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai stres sendiri, kortisol sendiri, apakah semuanya buruk? No, kortisol ini juga punya efek yang baik. Jadi kortisol atau stres itu either good or bad, depends on the duration. Ya, tergantung dari durasinya. Stres baik nggak dok? Baik. Kalau tubuh kita nggak ada stresnya juga bahaya. Ya, jadi stres itu diperlukan oleh tubuh kita. Tapi apa? Adalah short term stress gitu. Karena kelenjar adrenal kita ini tidak didesain untuk menghandle stres yang terlalu berkepanjangan. Jadi stres diperlukan, stres baik tapi short term. Kalau terlalu lama, ya, kalau long duration, ini yang akan menimbulkan efek tidak baik. Oke? Yang ketiga, menunya adalah junk food. Ya, junk food. Nah, junk food itu contohnya apa? Banyak orang yang mungkin bingung antara membedakan junk food dan fast food. Junk food sama fast food itu dua hal yang berbeda. Fast food makanan cepat saji. Junk food adalah makanan yang rendah nutrisi atau mungkin bahkan hampir tidak ada nutrisinya, tapi dia juga belum tentu tinggi kalorinya. Jangan berpikir junk food semuanya tinggi kalori ya. Ada beberapa junk food yang mungkin dia tidak terlalu tinggi kalorinya, but it's still junk food. So, contohnya apa aja? French fries, ini junk food. Ya, ini nggak ngomongin kalori ya. French fries, donat, pisang goreng, cilok, seblak, mie instan, dan lain-lain. Ya, jadi junk food ini jenisnya banyak sekali. Saya nggak mungkin sebutin satu-satu di sini. Tapi efeknya apa sih? Efeknya adalah ketika kalian sering konsumsi junk food, kalian sering drive-thru setiap kalian sebelum berangkat kerja, efeknya akan menimbulkan efek inflamasi. Inflamasi itu apa dok? Peradangan. Dan peradangan ini adalah akar segala macam penyakit, penyebab stres oksidatif, penyebab masalah penyumbatan pembuluh darah, hiperkolesterolemia, dan lain-lain. Nah, karena apa? Karena ketika kalian konsumsi segala macam makanan-makanan junk food ini, kalian akan meningkatkan, kalian konsumsi secara tidak sadar, kalian konsumsi banyak sekali omega 6. Omega 6 itu sifatnya adalah pro-inflammatory, menyebabkan peradangan. Ketika kalian banyak konsumsi yang mengandung omega 6, omega 3 kalian akan berkurang. Dan omega 3 ini sifatnya adalah kebalikannya omega 6, yaitu anti-inflammatory. Jadi omega 6 dan omega 3 ini seperti juga jungkit. Kalau kalian makan terlalu banyak omega 6, omega 3 kalian akan berkurang dalam tubuh kalian. Itu. Nah, yang kedua masalahnya apa lagi? Adalah hormon serotonin. Atau dalam arti sebetulnya serotonin ini bukan hormon, adalah neurotransmitter. Ya, lebih tepatnya adalah neurotransmitter. Ini adalah berhubungan dengan syaraf kita. Dan serotonin, suatu neurotransmitter yang sering kali kita hubungkan dengan perasaan nyaman, perasaan tenang, itu diproduksi 90% di dalam pencernaan kita, di usus kita. So, now you know, you are what you eat about your mental health. Ya. Karena apa? Karena 90% diproduksi di usus kita. Usus kita kerjanya apa? Mengolah makanan. Jadi tergantung apa yang kalian masukkan ke dalam perut kalian. Itu akan mempengaruhi mental health kalian. Itu hubungannya sangat erat. Ya, jadi 90% dari usus ya, dan itu akan mempengaruhi mikrobioma atau keseimbangan bakteri di usus kalian. Nah, jadi sekarang kalian udah tahu kan? Nah, terus sekarang jadi solusinya gimana dok? Nah, ini kan yang paling penting, banyak tunggu-tunggu ya. Kalau kita udah tahu makanan-makanan yang perlu dihindari, sekarang sudah sering konsumsi seperti itu, terus solusinya gimana? Oke, kali ini karena saya membahas mengenai nutrisinya, mengenai dalam arti bahas soal makanannya, apa saja sih yang perlu kita konsumsi untuk mengimbangi, untuk dalam arti kita utamakan, bukan makanan-makanan yang 3 makanan yang saya sebutkan tadi. Yang paling penting adalah yang pertama, untuk mental health dari sisi nutrisi. Yang pertama adalah vitamin B1, vitamin B1. Nah, sebetulnya vitamin B1 ini nggak susah kok dapetinnya. Kalian makan sehari-hari udah ada kandungan vitamin B1-nya, daging contohnya. Kemudian ikan juga. Sumber yang baik lainnya adalah biji bunga matahari. Kemudian nutritional yeast. Ya, jadi ragi yang nutritional itu. Nah, jadi itu adalah sebetulnya sumber-sumber vitamin B1 dan sebetulnya tubuh kita nggak perlu vitamin B1 dalam jumlah yang banyak. Kebutuhannya satu hari itu adalah sekitar 2 mg. It's very, very, very little.
Ya, terus kenapa kok orang bisa kekurangan? Masalahnya banyak hal-hal yang bisa membuat kita kekurangan vitamin B1 meskipun kita cukup makannya. Jadi jangan berpikir ketika saya bilang seperti ini, oh kalau gitu tambahin vitamin B1 aja. No. Ya, karena sebetulnya dari makanan aja kita sudah cukup. Yang sering kali jadi problem adalah kita makan tinggi karbohidrat tadi. Makanan yang tinggi karbohidrat, makanan yang tinggi gula, kemudian juga termasuk alkohol, ya buat kalian yang suka alkohol, ini akan menyebabkan tubuh kita terkuras cadangan vitamin B1-nya. Nah, jadi kekurangan vitamin B1 itu bukan karena kalian kurang vitamin, tapi kalian terlalu banyak makan makanan karbohidrat olahan, gula, dan alkohol. Oke? Yang kedua adalah kalian perhatikan kalium, ya, magnesium, dan kalsium. Didapetin dari mana aja, Dok? Paling mudah dapetin dari sayuran. Berapa banyak orang yang kurang konsumsi sayur kemudian punya masalah mental health. Nah, ini ada hubungannya kan sekarang antara konsumsi sayuran dengan mental health. Kalsium dapetin dari mana? Dari sayuran, beberapa sayuran ada, juga dapat dari fresh dairy product kalau kalian yang nggak punya masalah. Atau mungkin dari fermented dairy product juga bisa, seperti kefir, yogurt, itu juga bisa. Asal cari bukan yang tambahan, ada tambahan gulanya. Oke? Dan yang terakhir adalah vitamin D3. Ya, vitamin D3. Kenapa? Karena vitamin D3 ini punya sifat anti-inflamatori, sama seperti kortisol tadi, tapi tanpa efek samping. Cara yang paling gampang dapetin dari mana? Dari sinar matahari, free. Kemudian dari ikan-ikan laut, kemudian dari cod liver oil, ya, kemudian dari telur, bagian kuningnya. Ya, jangan harap kalian dapetin vitamin D dari putih telur. Jadi kuning telur itu bukan makanan yang buruk, bukan kolesterol yang jahat. Karena itu juga mengandung banyak nutrisi, bahkan lebih banyak nutrisinya daripada putih telurnya. Gitu. Jadi makan telur utuh, bukan makan kuningnya aja. Oke? Nah, jadi inilah makanan-makanan yang perlu kalian utamakan dibanding makanan-makanan yang perlu kalian hindari tadi. Oke? Jadi buat kalian yang selama ini punya masalah mental health, punya kecemasan, juga jangan self-diagnose, juga jangan langsung melabeli dirinya. Tapi kalian perlu perhatikan apa saja makanan-makanan, terutama nutrisi, yang perlu kalian hindari sebelum kalian mendapatkan solusi-solusi dari makanan-makanan yang perlu kalian makan. Semoga konten ini bisa bermanfaat dan menghindarkan kalian dari masalah-masalah anxiety disorder. Jadi nggak perlu takut, ya, nggak perlu dalam arti cemas yang berlebihan, asal kalian punya awareness. Dan kalau kalian memang merasa benar-benar punya masalah, pergi ke dokter, ya. Pergi ke psikiater, bukan dalam arti asal isi kuesioner, lalu kalian bilang, oh saya bipolar, atau saya mungkin punya masalah ADD, ya, dan lain-lain. Buat kalian yang merasa konten ini baik, konten ini suka dengan konten ini, bisa komen di sini, dan bisa share ke orang-orang lain, ke teman-teman kalian, supaya kalian semua juga tidak punya masalah mental health. Semoga kontennya bermanfaat, stay fit and stay healthy.